Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa. Bagaimana kondisi anak-anak di rumah semua? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Pada pertemuan pertama kita jumpa ini, saya akan memberikan materi tentang kerajinan bahan lunak, di mana tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang prinsip-prinsip kerajinan bahan lunak. Baik anak-anakku semua, bahwa yang namanya prinsip kerajinan bahan lunak itu banyak kita jumpai yang berasal dari berbagai daerah, ya. Bisa kita lihat dari berbagai daerah, seperti contohnya tanah liat yang dijadikan sebuah keramik atau berbagai macam jenis keramik, dan juga bisa ada contohnya getah nyatu itu dari Kalimantan yang bisa kita jadikan sebuah gantungan kunci yang berbentuk boneka. Nah, sedangkan bahan buatan itu banyak diimpor dari luar negeri, seperti Cina, Korea, dan lainnya. Contohnya apa? Bros dari plastik, perabotan rumah tangga dari milamin. Kemudian ada juga bunga dan daun tiruan yang terbuat dari kain ataupun dari sabun ataupun dari plastik bisa. Nah, serta beraneka macam jenis tas, ya, dari bahan kulit buatan ataupun bahan kulit alami. Nah, beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Nah, bahan-bahan yang bisa kita gunakan berupa apa saja? Bisa berupa tanah liat, bisa getah, bisa play-doh, kertas ataupun karton, kulit, spons, sabun, dan sebagainya. Banyak sebetulnya yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan untuk membuat suatu kerajinan. Nah, sedangkan untuk teknik-teknik yang bisa digunakan itu macamnya bervariasi, ya. Di antaranya bisa berupa teknik menggunting. Ini biasanya bahannya adalah kertas atau karton juga bisa, ataupun kulit bisa untuk digunting dulu, ya. Kemudian selain kita menggunting, ada juga mengecor. Ya, kalau mengecor apa? Semen, gips, ya. Ada juga yang tekniknya menempel, sampai dengan teknik mencetak, dan juga bisa juga dengan teknik membentuk, ya. Kemudian, nah, pada prakteknya kerajinan ini ternyata dibuat, ya, atas dasar pertimbangan wilayah kerja. Ada beberapa prinsip yang bisa kita pahami di sini, bahwa yang prinsip yang pertama yaitu adalah kerajinan dibuat berdasarkan keterampilan tangan. Apa itu keterampilan tangan? Keterampilan yang dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, di mana kerajinannya ini masih menggunakan teknik manual atau dikenal dengan istilah handmade. Bentuknya banyak, contohnya banyak. Contoh misalnya kayu, kita buat sebuah ukiran, nah, itu menggunakan kerajinan tangan atau keterampilan tangan. Atau yang lebih unik lagi yaitu contohnya merajut tas dari benang rajutan, ataupun misalnya bunga dari plastik. Nah, tetap menggunakan tekniknya teknik keterampilan tangan, ya, dasarnya.
Kemudian yang kedua adalah keterampilan teknik. Apa itu keterampilan teknik? Keterampilan teknik itu adalah pembuatan benda kerajinan yang dilakukan secara berulang-ulang dan didasari atas keterampilan ataupun keperigelan. Dalam artian keperigelan di sini kepiawaian seseorang dalam melaksanakan ataupun membuat suatu kerajinan. Ya. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu adalah prinsip yang ketiga atas dasar kedaerahan ataupun unsur tradisional. Apa itu unsur tradisional? Di mana kerajinan ini dibuat benda yang mempunyai nilai praktis dan bersifat universal, yang mana pembuatan kerajinan tersebut ini masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat dan biasanya ini digunakan untuk acara adat istiadat, upacara adat istiadat, ya. Ini biasanya kita gunakan. Kita lanjutkan, Nah, prinsip pembuatan kerajinan bah lunak ini ya memiliki kecenderungan apa? Sengaja dibuat oleh orang ataupun seseorang pengrajin secara khusus dengan mempertimbangkan berbagai aspek pemaduan. Apa itu aspek pemaduan? Aspek pemaduan yaitu penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi pada bahannya tetap menggunakan bahan dasar. Jadi ada perpaduan antara benda yang digunakan atau bahan dasar yang digunakan dengan warna dan bentuknya. Ya, kita lanjutkan. Nah, secara umum jenis karya ini dapat dipilah berdasarkan ataupun menurut manfaatnya. Apa saja manfaat daripada sebuah kerajinan tersebut? Ya. Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai kelengkapan busana, bahwa seseorang membuat suatu kerajinan itu ataupun produk kerajinan tersebut ini digunakan ataupun dimanfaatkan sebagai kelengkap busana, yaitu untuk mempercantik diri atau menghias diri, baik itu dalam menggunakan busana ataupun dirinya sendiri. Contohnya apa? Bisa berupa kalung, ya, yang terbuat dari floor clay. Bisa berupa apa? Ya, gelang yang terbuat dari polimer clay juga. Ya, banyak contohnya. Itu. Kemudian yang kedua, sebagai kelengkapan suatu benda. Apa itu kelengkapan suatu benda? Maksudnya di sini adalah kerajinan yang dibuat itu difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contoh kelengkapan suatu benda itu apa? Misalkan ya, ada sebuah tisu berbentuk kotak, ternyata tisunya tidak ada tempatnya. Ya, sang pengrajin punya ide gagasan untuk membuat sebuah kotak tisu dari kardus ataupun dari yang dipadukan dengan kerang misalnya, sehingga kerajinan tersebut dijadikan sebagai kelengkapan suatu benda untuk tempat tisu. Nah, itu contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu sebagai kelengkapan rumah ataupun bangunan. Apa itu maksudnya? Bahwa yang namanya kelengkapan bangunan ini dijadikan sebagai manfaat suatu rumah tertentu untuk memperindah suatu bangunan tertentu. Misalnya kalau kita lihat biasanya itu di daerah Cina ataupun di daerah Tionghoa, rumah adat istiadat mereka masih menggunakan di ujung rumahnya itu masih menggunakan ada kelengkapan bendanya. Apa itu? Berupa gambar naga, atau kalau kita di rumah-rumah kuno kita bisa melihat berbagai macam jenis tiang yang diukir, padahal tiang itu adalah sebagai penyangga, tetapi bisa juga sebagai manfaat ya,
kelengkapan suatu benda, dan kelengkapan suatu rumah atau bangunan, tetapi punya fungsi juga sebagai penyangga rumah. Atau misalnya begitu kita masuk ke dalam rumah ataupun ke halaman rumah, terlihat ada sebuah patung, di mana patung tersebut kalau kita lihat ya, itu memiliki yang namanya patung berupa kodok. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, di mana yang keempat memiliki manfaat sebagai kelengkapan ritual atau upacara adat. Nah, upacara adat ini biasanya pakainya untuk lilin ya. Rata-rata menggunakannya lilin. Di mana upacara adat Nusantara tentunya bervariasi. Itu tergantung dari jenis unsur kedaerahannya tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya berdasarkan prinsipnya berdasarkan prinsip-prinsip kebermanfaatan tadi, maka kerajinan tersebut ataupun kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai berikut. Apa? Yang pertama, ini satu, adanya yang tadi unsur manfaat untuk mempercantik, memperindah, secara tidak langsung bisa dikategorikan sebagai menambah keindahan. Kemudian yang kedua, memberikan penekanan atau keciri khasan tertentu pada suatu benda. Dan yang ketiga, ini menjadikan suatu syarat pemakaian. Bisa juga termasuk di dalamnya. Yang keempat, merupakan pertanda ataupun suatu simbol produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai simbol suatu kepentingan, yaitu masuknya ke dalam adat istiadat tadi atau kedaerahan. Kemudian yang kelima, dibuat khusus berdasarkan atau sesuai benda aslinya, sengaja dibuat sebagai replika atau duplikasi, bahasa kitanya mungkin fotokopiannya kali ya, KW. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai unsur suatu karya seni. Karena sudah terbiasa berkarya, akhirnya ini dijadikan sebagai suatu unsur seni, tidak dijadikan suatu keindahan ataupun unsur apalagi yang dikatakanlah unsur jual beli. Ya, nah itu saja materi untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa menyimak dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun melalui kontak yang sudah ada di sini. Sebagai bahan materi terakhir yang saya berikan hari ini, silakan anak-anakku semua siapkan tugasnya, siapkan LK-nya, kita akan mencoba mengidentifikasi bahan alam ataupun bahan buatan pada produk kerajinan bahan lunak. Ya, silakan teman-teman ataupun anak-anak semuanya, kerajinan bahan lunak, contohnya seperti ini, buat ya, kotaknya, kemudian tabelnya, ya. Setelah dibuat, kemudian kirimkan melalui Google Classroom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.